Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 bersama dengan Ibu Reni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang harapan ya. Tentu kita semua sudah sering mendengar kata harapan ini. Nah, pada kali ini kita akan mendalami materi tentang harapan. Nah, sebelum kita membuka pertemuan kita ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, dalam hidup ini banyak sekali keinginan dan harapan yang kami gantungkan setinggi langit. Namun, tidak semua keinginan dan harapan kami itu sesuai dengan rencanamu. Bantulah kami untuk memahami harapan-harapan dan keinginan yang sesuai dengan karya keselamatanmu, agar kami dapat mulai memperjuangkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada beberapa. Yang pertama, mengungkapkan syukur atas rahmat harapan. Dua, mengungkapkan kepedulian untuk selalu berharap. Tiga, menjelaskan arti harapan. 4. Menyebutkan contoh perbuatan orang yang berpengharapan. Dan 5. Melakukan tindakan nyata yang mengungkapkan pengharapan. Nah, apa itu harapan? Harapan adalah buah dari iman, wujudnya tidak terlihat, dan merupakan keyakinan bahwa keinginan kita akan terpenuhi. Harapan disebut juga dengan asa. Jadi kalau orang yang putus asa, artinya orang yang putus harapan. Lalu orang yang memiliki harapan disebut orang berpengharapan. Nah, anak-anak, ketika kita menjadi orang yang berpengharapan, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, selalu dekat dengan Tuhan. 2, hidupnya biasanya menjadi lebih baik. Dan 3, Tuhan akan selalu menolong dan melindungi kita dimanapun dan kapanpun juga. Ciri-ciri orang yang berpengharapan itu ada banyak. Yang pertama, orang tersebut memiliki cita-cita, mensyukuri apa yang ada. 3, selalu bergantung kepada Tuhan kalau ada masalah dan tidak ada masalah. 4, memiliki semangat hidup. 5, optimis atau selalu berpengharapan baik. Dan yang ke-6, pantang menyerah. Dan yang ke-7 adalah rajin berusaha. Itu sangat penting bagi orang yang berpengharapan. Tidak boleh menyerah dan selalu rajin berusaha. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang berpengharapan, sekarang kita perlu tahu juga apa ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan. Yang pertama, itu pasti semuanya poin-poin ini pasti kebalikan atau lawan dari orang yang berpengharapan ya. Yang pertama, tidak memiliki cita-cita, selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini mengeluh ya, sedikit-sedikit mengeluh. Lalu yang ketiga, pesimis atau mudah putus asa. Keempat, tidak memiliki semangat hidup. Kelima, sering tidak bergantung kepada Tuhan. 6, malas berusaha. Dan yang ketujuh,
Orang yang tidak berpengharapan biasanya tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya. Nah, selanjutnya, sebagai orang beragama dan beriman, kita harus selalu menjadi manusia yang berpengharapan. Ya, jadi kalau kita punya agama, tapi kita adalah orang yang selalu pesimis, tidak punya harapan, maka itu tidak seimbang ya. Karena orang yang beragama, orang yang beriman itu harus atau wajib selalu berpengharapan. Meskipun kadang dalam hidupnya itu kejadian buruk menimpanya atau hal-hal yang sangat menyedihkan terjadi, tapi manusia yang beragama dan beriman harus selalu berpengharapan. Kita juga harus selalu yakin bahwa Tuhan pasti akan melindungi dan menolong kita. Nah, harapan harus memiliki prinsip atau dasar atas kebaikan. Jangan sampai kita memiliki harapan tapi landasannya adalah sesuatu hal yang buruk. Harapan itu misalnya terjadi, kita ingin atau kita berharap sesuatu hal yang buruk menimpa orang lain. Nah, itu namanya bukan harapan lagi ya. Seperti itu. Kalau yang namanya harapan itu harus berasal dari kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Harapan juga memiliki sifat semangat yang tak kunjung putus. Ungkapannya adalah doa, perbuatan kasih, dan usaha terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, walaupun harapan biasanya bersifat abstrak, tidak kelihatan, namun harus diyakini dan dibatin dalam hati agar harapan tersebut menjadi sugesti dalam diri kita masing-masing, menjadi kekuatan, dan kita selalu berdoa serta berusaha sehingga akhirnya harapan tersebut bisa terwujud dan menjadi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, harapan baik harus diwujudkan dengan cara berdoa. Ya, harus diawali dengan berdoa. Nah, sifat harapan itu ada dua. Yang pertama, misalnya harapan seseorang yang ingin menjadi dokter. Nah, sifat dari harapan ini ada dua. Yang pertama itu sifat pribadi. Contohnya misalnya ingin jadi dokter agar cepat kaya. Berarti sifat dari harapan yang dimiliki ini adalah bersifat pribadi untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua, sifat harapannya adalah bersama. Jadi ia ingin menjadi dokter agar dapat menolong dan menyembuhkan orang banyak. Jadi efek dari harapan itu diharapkan dapat untuk orang lain, itu berarti bersama. Nah, jadi akan jauh lebih baik dan mulia jika keinginan, cita-cita, dan harapan kita diletakkan di atas kepentingan sesama dan banyak orang, bukan hanya di atas kepentingan pribadi. Memang tetap sesekali pasti ada harapan kita itu untuk kepentingan kita pribadi, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita juga perlu memiliki harapan yang sifatnya itu untuk bersama, untuk banyak orang, karena itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Nah, bagaimana cara mewujudkan harapan yang kita miliki? Tentu saja kita tidak berharap hanya dengan berdoa saja, lalu semuanya akan diturunkan Tuhan dari langit. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua, berusaha terus-menerus. Ya, setelah berdoa maka harus terus berusaha. Gagal berusaha lagi, belum tercapai berusaha lagi. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik. Ketika kita yakin bahwa harapan kita setelah kita berdoa, lalu kita berusaha, lalu tidak
serta-merta harapan itu akan tercapai. Nah, ketika harapan kita itu gagal atau belum dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus tetap selalu berbuat baik. Jangan sampai karena harapan kita belum dikabulkan oleh Tuhan, kita marah, lalu kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, di sini Ibu akan membacakan atau kita akan menyimak bersama sebuah kisah. Ini diambil dari buku berjudul Pohon Harapan. Ya, buku berjudul Pohon Harapan. Jadi kalian bisa membaca sendiri buku ini atau kita bisa menyimaknya sekarang bersama-sama. Ada sebuah keluarga kecil di mana sang kakak merasa bingung mengapa ibunya terlihat seperti habis menangis setelah membawa pulang adiknya dari rumah sakit. Ia mendengar ayah dan ibunya berbisik-bisik mengatakan bahwa sang adik terkena kanker. Pada saat itu ia merasa bingung dan tidak tahu kanker itu apa. Ia ingin bertanya tetapi takut. Ia berpikir bahwa kanker itu sesuatu yang menakutkan. Keesokan harinya, ibunya memberitahu si kakak bahwa kanker itu adalah virus jahat yang menyerang tubuh adiknya. Sang adik menderita kanker leukemia yang menyerang di dalam darahnya. Sang kakak takut mendengarnya. Ia bertanya, apakah adik akan sembuh dan bisa bermain denganku? Ibunya menjelaskan bahwa sang adik akan sembuh dengan bantuan obat-obatan dan ibu dokter yang baik. Si adik harus memakan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup, dan juga akan mendapatkan obat yang kuat sehingga dapat membasmi virus jahat di dalam tubuhnya. Rambut adik akan botak dan akan sangat kesakitan. Sang ibu sangat sibuk mengurus adiknya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk bersama dengan si kakak. Tetapi untung saja ada neneknya yang setiap hari menemani si kakak ketika ibunya harus mendampingi si adik ke rumah sakit. Sang nenek selalu menemani dan mendengarkan cerita-cerita dari si kakak. Sang kakak juga selalu berdoa setiap malam agar adiknya cepat sembuh. Rambut sang adik botak dan alisnya pun ikut rontok. Walaupun begitu, sang kakak berkata bahwa hati si adik tetap sama. Suatu hari, sang ayah membawa pohon jeruk kecil dan meletakkannya di kamar si kakak. Sang ayah mengatakan kepada si kakak bahwa itu adalah pohon harapan. Ia dapat menuliskan surat-surat yang berisikan perasaan, harapan, dan harapan-harapannya selama sang adik sakit. Surat-surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan digantungkan di ranting-ranting pohon. Pohon tersebut dirawat dengan baik, disiram setiap hari, dan diletakkan di bawah matahari. Melihat pohon harapannya tumbuh subur, sama dengan harapan yang ada di hati sang kakak. Suatu hari, sang adik dapat sembuh dan dapat bermain bersama lagi dengannya. Nah, demikianlah pembacaan cerita pada buku Pohon Harapan ini. Jadi, anak-anak semuanya, dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa tahu bahwa ketika seseorang, sang adik menderita kanker, orang tuanya sedih,
mengusahakan berbagai cara, lalu sang kakak juga sedih karena adiknya tidak bisa bermain bersamanya lagi. Tapi orang tua anak tersebut memiliki harapan untuk anaknya sembuh. Maka diberikannya lah makanan yang terbaik, selalu diusahakan untuk berobat. Nah, jadi itu adalah contoh wujud harapan yang diusahakan secara terus-menerus. Nah, karena orang tua dan keluarga si anak tersebut memiliki harapan yang kuat, disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka akhirnya sang adik itu dapat sembuh kembali dari penyakitnya ya. Walaupun di situ disebutkan penyakitnya itu kanker darah atau leukemia. Dan itu kita sudah tahu bahwa jenis penyakit yang seperti itu termasuk golongan penyakit yang sulit untuk disembuhkan, bisa saja sampai ke kematian. Tapi karena harapan yang tidak pernah putus, maka akhirnya anak tersebut dapat sembuh. Ya, itu adalah kisah orang yang memiliki harapan. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita mengenai harapan. Mudah-mudahan dari yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat menjadi anak-anak, kita dapat menjadi umat Tuhan yang selalu berpengharapan. Dalam suka dan duka kita harus selalu berpengharapan. Karena itu adalah ciri-ciri manusia yang beriman. Nah, sekarang kita akan menutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami dapatkan. Kami berharap dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan memberikan segala rahmat yang kami butuhkan. Semoga kami akan selalu menjadi umat-Mu yang berpengharapan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaan kita selama pelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat membawa manfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.